Nah, maju sedikit. Majunya berapa? Sekitar 1 sampai 2 cm, jangan banyak-banyak. Nah, ini satu tusukan saja. Berapa perkiraannya? Jangan banyak-banyak ya. Pokoknya semakin sedikit kenanya semakin bagus. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman ya. Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini saya mengajarkan bagaimana caranya menjahit som teman-teman. Nah, ini kan celana yang sudah kita jahit teman-teman ya. Jadi ini tutorial tambahan untuk penjahitan som. Tapi teman-teman silahkan yang pingin dijahit biasa seperti ini, monggo nggak apa-apa ya. Tapi setelannya nggak usah jarang-jarang seperti ini. Kalau ini kan hanya untuk jahitan jelujur. Nah, saya sudah contohkan teman-teman untuk jahitan som itu seperti ini. Nah, ini saya contohkan di sini. Ini udah saya jahit, ini menggunakan mesin. Saya menggunakan mesin. Nah, hasil jadinya seperti ini. Tapi kalau sisi satunya saya sengaja bedakan menggunakan benang yang berbeda. Mohon di zoom masih. Nah, ini biar kelihatan. Nah, ini benangnya itu trotol gitu ya, kelihatan kuning. Karena kalau menggunakan kuning ya seperti ini. Ini seperti ini ya. Ini menggunakan mesin, teman-teman. Nah, sisi dalamnya saya tunjukkan. Jadi dia kampuhnya udah nyatu, tapi bukan jahitan biasa ya. Kalau ini yang pakai benang yang kuning, jahitan kuning tadi seperti itu. Nanti saya ajarkan. Oh ya, sebelum mulai saya jelaskan, som itu ada 3 tipe teman-teman. Ini jahitannya menggunakan mesin manual, tapi ada juga yang menggunakan tangan. Kalau tangan hasilnya lebih halus teman-teman dan lebih kuat, tapi lebih lama prosesnya. Kalau menggunakan mesin dengan cara yang saya akan ajarkan ini lebih cepat. Dan apabila nanti ada salah satu yang putus, lainnya nggak ikut karena nggak saling terhubung ya. Kalau yang pakai tangan biasanya kalau sudah lepas satu lepas semua. Ada juga yang bagus itu menggunakan mesin khusus som, hasilnya nanti nggak kelihatan, juga lebih cepat. Mesin khusus som ya, memang ada, tapi jarang sekali. Kalau untuk industri kecil atau untuk tukang jahit adanya itu biasanya di garmen yang besar itu ada. Oke, langsung saja ya saya ajarkan untuk cara membuat som yang seperti ini. Oke, langsung saja nih. Ini kan yang belum dijahit teman-teman ya. Yang ini tadi yang udah saya contohkan sekali lagi. Nah, ini saya sengaja menggunakan benang yang berbeda. Silahkan teman-teman sesuaikan benangnya menggunakan benang yang sama dengan kainnya biar samar. Yang perlu diperhatikan teman-teman kalau jahit seperti ini wajib untuk menggunakan jarum yang ukurannya kecil. Boleh ukuran 11 maksimal 14 ya jarum ini ya nomornya ya. Seperti itu. Jadi nanti biar enggak ada sisa jendol gitu, ininya kan lubangnya nanti jadi kasar hasil jahitannya. Seperti itu saja ya saya pikir. Nah, kita mulai. Anggap saja teman-teman sudah menjelujur seperti ini atau sudah dijahit muter biasa. Jahitnya yang belum tahu silahkan jahitnya seperti ini. Jadi dari bagian obrasan turun sekitar 1 cm. Jahitannya di sini saja ya, jangan terlalu jauh atau ini. Sebenarnya ini enggak wajib, teman-teman boleh pakai jarum pentul, pokoknya biar ngelipet gitu ya. Nah, ini kan batasan bawahnya. Nah, cara jahitnya seperti ini. Kita mulai dari salah satu sisinya, boleh bebas dari sisi dalam atau luar. Kita lipat seperti ini. Ini jahit menggunakan mesin ya. Ini jadi saya rekomendasikan buat pemula yang pengen jahit som. Kelebihan kalau menggunakan som ini dia lebih cepat teman-teman daripada menggunakan manual tangan. Nah, dipilihin seperti ini. Saya ulangi lagi, mohon apa ya, tadi ini lupa. Dilipat seperti ini. Nah, jadi nanti ini sisi yang dalam, ini obrasannya diperlihatkan sedikit teman-teman. Nah, sengaja obrasannya saya perlihatkan sedikit sininya. Jadi jangan dihabiskan, pokoknya kelihatan obrasannya saja. Kemudian nanti kita akan menjahit dari obrasan naik mengenai ininya dikit, ya. Langsung kita praktekkan teman-teman, seperti ini caranya. Oke, dilipat, sisakan obrasnya. Kita jahitnya pertama di bagian obrasan sedikit. Seperti ini. Kemudian teman-teman boleh angkat sepatunya sedikit, tapi sebenarnya nggak diangkat juga nggak apa-apa, yang penting bisa bergeser. Tapi kalau mesin high speed biasanya agak berat kalau nggak diangkat. Diplesetkan. Nah, diplesetkan seperti ini. Kita angkat, kita berusaha menancapkan area ininya. Nah, yang ada kainnya, bentar nanti saya tunjukkan hasilnya ya. Saya maju sedikit, ini kembali ke obrasannya. Nah, juga obrasannya. Kemudian nanti kita naik lagi ke sini ya. Jadi dari sini saya tunjukkan pakai ujung ini ya, gunting ke sini, nanti naik lagi mengenai ini. Taruh ini biar teman-teman pemula tahu.
Nah, maju sedikit. Majunya berapa? Sekitar 1 sampai 2 cm, jangan banyak-banyak. Oke. Nah, tak tunjukkan hasilnya dulu ya biar mudeng. Nah, tadi jahitannya itu seperti ini. Jadi prinsipnya tadi kan saya jahit awalnya dari sini teman-teman ya, dari sini set, kemudian kita angkat, kita kenakan yang ada ininya. Nah, ini satu tusukan saja. Berapa perkiraannya? Jangan banyak-banyak ya, pokoknya semakin sedikit kenanya semakin bagus. Tapi kalau terlalu sedikit nanti rawan lepas. Pokoknya dicoba saja. Kira-kira prinsipnya jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti hasilnya, saya tunjukkan sementara hasilnya ya. Nah, ini kalau kebanyakan ini beda nih. Kalau yang kebanyakan ngaitnya nanti jendolnya kebanyakan nih, jadi warna benangnya terlalu banyak. Nah, yang bagus itu yang seperti ini, biar sedikit. Nanti dicoba, pokoknya biar tahu yang bagus itu yang kaitannya sedikit ininya ya. Oke, kita lanjut. Ini saya sengaja pelankan untuk teman-teman pemula ya. Kalau yang untuk udah expert, udah profesional, saya pikir nggak perlu tutorial ini. Saya lanjutkan. Nah, ini saya angkat sedikit sepatunya, saya tancapkan, kemudian minggirkan lagi ke obrasan. Tetap ininya dipilin sekitar, pokoknya obrasannya saya kelihatan. Majunya 1 cm sampai 2 cm, nggak usah banyak-banyak. Kalau terlalu sedikit juga nanti rempet, terlalu kelamaan juga. Tapi kalau terlalu jauh cepet, tapi nanti kaki masuk. Prinsipnya nanti saya jelaskan jaraknya itu seberapa sih biasanya yang saya gunakan untuk sandarnya. Oke, saya selesai dulu ya sampai akhir. Bentar, ini tak tancapkan sedikit kalau jalan, kemudian kalau nancep sambil bukan diraba ya, diperkirakan biar kenanya itu sedikit saja. Sekali lagi, ini adalah salah satu teknik untuk ngesom. Biasanya som itu bukan cuma ujung celana, kalau untuk ujung lengan, gamis gitu ya, kan ada juga yang disom gitu ya, biar lebih rapi. Biasanya kalau jahitannya disom itu bajunya itu lebih mahal karena memang pengerjaannya lebih lama, lebih halus gitu ya. Kalau menurut perspektif para penjahit itu seperti itu. Kalau jahitan konveksi jarang yang disom karena nanti makan waktu dan akhirnya produksinya jadi mahal ongkosnya. Oke, nah ini udah hampir selesai. Tak matikan sedikit biar nggak lepas. Nah, kita potong sisanya. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, seperti ini. Jaraknya biasanya antara satu lubang dengan lubang jahitan itu sekitar 2 cm, 1 cm sampai 2 cm. Prinsipnya kalau saya ngetesnya yang bagus itu kalau kelingking saya, kan kelingking saya agak gede. Kalau saya masukkan itu susah gitu ya. Bentar, kita lepas dulu ininya jelujurnya. Cara ngelepas jelujur atau benangnya ini seperti ini. Tarik. Kalau narik disentak ya, jadi dari satu sisi. Nah, seperti ini. Satu lagi diambil. Nariknya kalau misalnya udah kepegang jangan pelan-pelan, kalau pelan-pelan malah nggak bisa putus benangnya. Nah, seperti ini. Yang agak cepet gitu ya, yang mantep megangnya. Nah, ini benangnya kan kelawer set gitu. Oke, saya cek dulu, takutnya kadang-kadang ada yang belum kena. Nah, ini kalau misalkan tangan saya dimasukkan itu masuk langsung gitu blung gitu ya, berarti ini kegedean, maka harus ditambahkan lagi. Oh, ini ada yang belum ini kena nih malah nih. Nah ini belum kena ya, maka ini kan gede banget nih masuk tangan saya nih, brusnung. Nah, ini saya akan jahit lagi sedikit, nggak apa-apa kalau ini nggak boleh diulangi lagi. Kalau misalkan belum kena, mungkin tadi terlalu mepet saya, jadi nah seperti ini ya, set. Oke, sudah rapat, sambil dicek-cek lagi, kali aja ada yang belum ini, yang jeblos ya mungkin. Oh, nah ini ada lagi nih. Oke, ini terlalu mepet soalnya tadi. Nah, kalau yang belum kena boleh diulangi lagi, tapi nggak usah dijahit jelujur. Seperti ini saja kan bisa, tinggal ngikutin sebelahnya. Ini malah 2 belum kena.
Soalnya kenapa kadang-kadang nggak kena, kita kan berusaha semepet mungkin, tapi akhirnya malah kenanya itu cuma satu benang gitu ya. Semakin sedikit semakin bagus, tapi kadang-kadang resikonya malah nggak kena gitu, jeblos. Nah itu diulangi lagi. Nah ini udah kena semua ya, seperti ini teman-teman ya hasil ini apa namanya somanya. Ini kalau pakai benangnya yang senada nanti nggak kelihatan, ini kan kelihatannya ada ininya ya, seperti itu. Nah ini ya teman-teman, jadi hasilnya yang tadi mana yang awal saya bikin sampel kan seperti ini yang nggak kelihatan ya, sebenarnya kelihatan juga kalau diperhatikan ya, tapi rapih enggak. Kalau ini yang ada bentol-bentolnya karena pakai benang berbeda, yang tadi yang dijahit yang ini. Nah ini nanti tinggal disetrika, hasilnya lebih rapi, jadi nggak kelihatan. Ingat kalau udah ini setrika nanti dia rata kok, seperti itu. Nah demikian tadi ya cara ngesum lipatan ujung celana ya menggunakan mesin jahit. Silahkan dicoba teman-teman ya. Kalau ada yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar, nanti saya bantu jawab. Saya Sumanto dari Jamblang Studio. Selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.